Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah Etika Insani. Dan yang kita angkat kali ini adalah tujuan pembinaan akhlak. Mata kuliah Etika Insani, kuliah ketujuh, tujuan dan pembinaan akhlak. Ibnu Miskawayh adalah salah satu filosof Islam. Banyak buah karya filsafatnya, dan salah satu yang terkenal adalah filsafat akhlaknya, yang bukunya berjudul Tahdzibul Akhlak wa Tathhirul Akhlak. Dalam buku itu beliau membuat definisi akhlak adalah al-huluku halun lin nafsi da'iyatan laha illa af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Akhlak adalah keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Jadi akhlak itu adalah kondisi di dalam jiwa, bukan perilaku. Meskipun manifestasinya adalah perilaku. Jadi parameter akhlak bukan citra. Sehingga ada orang yang sehari-harinya dikenal tidak baik, tapi satu saat ia menampilkan sebuah perbuatan baik, itu namanya pencitraan. Dan pencitraan itu hanya tampilannya saja yang baik. Isinya enggak, batinnya enggak, jiwanya enggak baik. Dan perbuatan baik itu bukan dorongan jiwa. Banyak sekali yang seperti ini yang telah kita saksikan, apalagi saat ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan umum. Banyak orang berusaha tampil baik, bagi-bagi sembako, berikan pelayanan kesehatan cuma-cuma, sumbang sini, sumbang sana, masuk TV. Dan hati-hati, jangan-jangan itu hanya pencitraan. Jadi intinya, akhlak menurut Ibnu Miskawayh adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan tanpa difikirkan dan dipertimbangkan. Orang yang jiwanya baik, otomatis tindakan yang keluar dari jiwanya itu adalah kebaikan tanpa dipikirkan. Orang yang jiwanya jujur, otomatis tindakan yang keluar dari jiwanya itu adalah kejujuran, tanpa dirancang-rancang, tanpa direncanakan, dan tanpa pertimbangan. Orang yang jiwanya senang sedekah, otomatis tindakan yang keluar dari jiwanya itu adalah sedekah, tanpa dipertimbangkan, tanpa ada maksud-maksud lain selain daripada dorongan jiwa. Memperhatikan definisi akhlak yang dibuat oleh Ibnu Miskawayh itu, yaitu al-huluku halun lin nafsi da'iyatan laha illa af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Akhlak adalah kondisi jiwa, maka pembinaan akhlak adalah pembinaan jiwa. Pendidikan jiwa yang nanti jiwanya dapat melahirkan tindakan spontan, tindakan otomatis tanpa dipikirkan dan tanpa dipertimbangkan. Artinya pendidikan akhlak atau pembinaan akhlak adalah melatih, membiasakan jiwa untuk terbiasa dalam kebaikan. Jadi upaya membiasakan kebaikan itulah namanya pendidikan akhlak. Itulah pembinaan moral. Berarti pendidikan akhlak bukan dengan semata-mata ceramah, bukan hanya diberitahu, bukan hanya disampaikan materi akhlak di kelas, tapi diajak untuk melakukan pembiasaan dalam kebaikan, agar terbiasa jiwanya melahirkan perilaku-perilaku baik, perilaku bagus tanpa dirancang dan dipikirkan.
Kebaikan yang bagus itu, yang keluar dari dorongan jiwa, itu namanya kebaikan yang utuh atau dikenal dengan al-khair. Dan terminal akhir dari al-khair adalah kebahagiaan. Terminal akhir dari kebaikan adalah kebahagiaan, yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan as-sa'adah. Jadi kalau hidup kita rasakan kurang bahagia, jangan-jangan kebaikan kita kurang. Perbanyaklah kebaikan supaya kita bahagia. Jadi urutannya adalah biasakan berbuat baik, itu namanya pembinaan akhlak, supaya jiwa kita menjadi baik dan nanti otomatis mendorong perilaku baik tanpa dipikir dan dipertimbangkan. Otomatis jiwanya membuahkan al-khair, kebaikan, dan terminal akhir dari kebaikan itu adalah kebahagiaan, as-sa'adah. As-sa'adah atau kebahagiaan. Gambaran orang yang bahagia sempurna adalah berkumpulnya 5 hal yang berikut ini. 1. Kesehatan fisik. 2. Kepemilikan harta. 3. Reputasi atau kehormatan di kalangan orang-orang terhormat. 4. Sukses dalam berbagai bidang kehidupan. 5. Lurus dalam berpikir dan sehat dalam berkeyakinan. Nomor 1, kesehatan fisik penting, bahkan sangat penting. Nomor 2, harta kita miliki. Kehormatan juga kita miliki. Sukses juga kita miliki. Lurus keyakinan juga kita miliki. Tapi nomor 1-nya tidak. Kita sakit-sakitan, kita akan menjadi susah dan tidak akan bahagia. Di sekitar kita banyak, atau ada orang-orang yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dia miliki, tapi tidak sehat, sakit berkepanjangan, duduk di kursi roda, nggak bisa apa-apa, bahkan makan pun juga terbatas. Susah, tidak bisa bahagia. Jadi nomor 1 itu kesehatan fisik penting. Yang kedua, kepemilikan harta juga menjadi unsur penting buat kebahagiaan. Supaya kita bisa beribadah dengan baik, sholat di atas sejadah yang bagus, kain sarungnya juga bagus, mau banyak sedekah juga bisa, mau pergi haji juga bisa. Yang ketiga adalah kehormatan, juga ya. Tapi kehormatan di kalangan orang-orang yang terhormat. Karena banyak orang yang dihormati, disegani, tapi di kalangan orang-orang tertentu saja yang levelnya jauh di bawahnya. Sukses di berbagai bidang kehidupan. Kehidupan ini dimensinya banyak. Misalnya Anda sebagai seorang mahasiswa, dimensi kehidupan itu adalah Anda sukses dalam kemahasiswaan, sukses kuliahnya, nilainya bagus, lurus sarjananya cepat. Dan unsur terakhir kebahagiaan adalah lurus dalam berpikir dan sehat dalam keyakinan. Artinya keyakinan terganggu juga akan menjadi problem buat kebahagiaan. Sebab perbedaan akhlak. Watak yang dimiliki, kebiasaan, tingkat pengetahuan dan kefahaman, tingkat kesungguhan. Watak yang dimiliki ini alamiah. Ada yang dari bayi wataknya keras. Tapi menurut Ibnu Miskawayh, keempat-empatnya ini bukan harga mati dan bisa dirubah dengan pembiasaan. Watak yang dimiliki bisa dirubah. Kebiasaan atau adat istiadat bisa dirubah. Tingkat pengetahuan dan kefahaman, semakin pintar biasanya orang semakin baik. Tapi harus ada yang keempat, tingkat kesungguhannya mau jadi baik. Kalau kita sudah mengetahui akhlak itu apa, pembinaan akhlak itu bagaimana, terminal akhir kebaikan itu apa, dan kebahagiaan itu apa, untuk lebih jelasnya kita masuk ke unsur manusianya. Menurut Ibnu Miskawayh,
Hakikat manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua hayat, yang ketiga ruh. Jasad unsur materi, hayat unsur rohani sebagai natur jasad, sebagai daya gerak dan berfungsi bagi tumbuhan dan berkembangnya badan. Ruh unsur rohani yang berasal dari Tuhan, yang datang setelah janin berumur 4 bulan. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang mental, biasanya disebut rohani, dan ini adalah jiwa yang jadi dimensi mentalnya jasad. Jasad dari Allah, ruh juga dari Allah, yang dalam kuasa dan kendali kita adalah hayat, mental atau jiwa. Hayat inilah yang menjadi kendali kita. Hayat kita menghadap ke jasad, apa hayat kita menghadap ke ruh? Kalau hayat kita menghadap ke jasad, orientasinya materi. Kalau hayat kita menghadap ke ruh, orientasinya ke ketuhanan. Hayat inilah yang nanti menentukan akhlak kita, karakter kemanusiaan kita. Semoga menghadapnya ke ruh, kesejatian sebagai manusia. Daya jiwa manusia. Dalam diri manusia terdapat 3 daya jiwa, yaitu daya bernafsu atau bahimia, daya berani atau sabuiyah, dan daya berpikir natikoh. Daya bernafsu dan berani berasal dari unsur materi, sedangkan daya berpikir berasal dari ruh Tuhan yang tidak akan mengalami kehancuran. Urutan kemunculan daya jiwa manusia pertama kali nampak adalah al-bahimia, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, karakter kematerian. Selanjutnya tampak sabuiyah, gerak keinginan, insting mempertahankan diri, karakter kebijaksanaan. Dan yang ketiga baru kemudian muncul al-natikoh, diawali dari kemampuan berpikir, puncaknya adalah dengan kerinduan kepada kebajikan, sehingga mampu menerima pancaran hikmat dari Tuhan. Ini namanya karakter kemanusiaan atau karakter ketuhanan. Tanda dimulainya fase ini adalah adanya daya malu. Dengan datangnya daya malu ini berarti seseorang mulai memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Saat daya ini muncul, berarti jiwa manusia sudah siap menerima pendidikan. Menjaga kesehatan jiwa, menguatkan akhlak. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang keji yang suka pada kenikmatan-kenikmatan keji, suka dan bangga berbuat dosa. Yang kedua, melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan dan prakteknya sehingga dapat melayani jiwa, karena bila jiwa tidak lagi berpikir dan tak lagi mencari makna, ia akan tumpul dan bodoh serta kehilangan substansi kebaikan. Yang ketiga, sejak kecil terbiasa melatih diri dengan berpikir dan belajar ilmu matematika, geometri, aritmatika, musik, dan astronomi. Pasti dia akan terbiasa dengan kejujuran dan menyukai kebenaran. Keempat, tidak hidup berlebihan, sebab kebahagiaan eksternal tidak ada batasnya. Kelima, berlatih untuk tidak menggelorakan fakultas hawa nafsu dan amarah. Keenam, memperhatikan seluruh tindakan dan rencananya, serta organ tubuh dan jiwa yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana itu. Ketujuh, mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh-musuh
seperti sikap serakah, amarah, atau apa saja yang menghalangi menuju keutamaan jiwa. Dan kedelapan, introspeksi diri. Ada kalanya musuh lebih bermanfaat dibanding teman, karena musuh tidak malu untuk menunjukkan letak kecacatan kita. Pokok-pokok akhlak pencari hikmah. Yang pertama, lebih suka yang hak daripada yang batil dalam keyakinan. Lebih suka kebenaran daripada kebohongan dalam berbicara. Lebih suka yang baik daripada yang buruk dalam bertindak. Yang kedua, selalu berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri. Ketiga, berpegang teguh pada syariat. Keempat, menepati janji. Kelima, sangat berhati-hati memberikan kepercayaan kepada orang lain. Keenam, senang terhadap keindahan. 7, mampu menjaga kestabilan jiwa menghadapi persoalan. Kedelapan, tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikirkan mendalam. Kesembilan, berani dalam kebenaran. Kesepuluh, mengisi sisa umurnya dengan hanya melakukan hal-hal penting. Kesebelas, untuk melaksanakan yang seharusnya, tidak takut mati dan tidak takut miskin. Ke-12, tidak menanggapi perkataan orang jahat atau orang-orang dengki. Ke-13, selalu menjadi kondisi yang baik, selalu menjaga kondisi yang baik dalam semua keadaan, kaya, fakir, terhormat, atau terhina. Ke-14, ingat sakit ketika sehat, sedih ketika senang, dan tulus ketika marah. Ke-15, kuat keinginan dan optimis dengan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, moto untuk kita berbuat dan berakhlak baik adalah mutbi al-iradat tahya bi'at tabiat. Matikan keinginan, engkau akan hidup secara alami. Demikianlah kuliah daring kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan akhirnya saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya.